Halo semuanya, welcome back to Podcast, seri spesial dari POV BK, karena semua cerita punya sudut pandang. Di sini kita bakal nemenin kamu ngobrol santai tapi penuh makna tentang kehidupan mahasiswa, kesehatan mental, sampai isu-isu yang lagi hangat. Semuanya dari perspektif yang dekat sama kamu. Bareng aku, Rendra, yang bakal nemenin kamu melihat berbagai hal dari sudut pandang. Jadi, pasang earphone, cari posisi ternyamanmu, dan mari kita mulai ngobrol bareng bintang tamu kita hari ini. Hari ini sudah bersama dengan saya, mahasiswa berprestasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang tahun 2025, Pufers. Nah, sudah bersama kami, yaitu Saudara Naufal Ahmadian Gelaner. Selamat pagi, Kak Naufal. Pagi, Kak Rendra. Selamat datang di POV BK. Terima kasih sudah hadir di podcast kali ini, Kak Naufal. Bagaimana nih, Kak Naufal, kabarnya pada hari ini? Wah, alhamdulillah baik sekali. Gimana, Kak Rendra, kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Naufal nih, kan kabarnya baik. Belakangan ini, apa sih kira-kira kesibukan Kak Naufal selain menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang ini? Oke, akhir-akhir ini ya? Iya. Karena jadwal sangat padat ya, jadi ya paling kuliah, terus kan ya, masuk akhir nih, siapin skripsi, gitu-gitu aja sih Kak paling. Itu kalau di dalam kampus ya Kak? Iya. Kalau misalkan di luar nih, kira-kira ada kesibukan lain atau enggak? Oh, paling lomba-lomba aja sih Kak. Oh, lomba-lomba, oke. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Naufal ini kan termasuknya yang sibuk ya. Gimana sih cara Kak Naufal untuk recharge energi ketika Kak Naufal itu merasa lelah atau mungkin letih gitu? Oke, cara recharge energi ya, paling efektif tuh cuma satu sebenarnya sih. Kalau bagi saya itu tidur. Oke, tidur. Tidur tuh paling penting. Karena ya kalau kalau kita bahas secara medis ya, fisiologis tubuh itu, bagaimana tubuh itu bekerja secara normal ya, tidur itu banyak manfaatnya Kak. Salah satunya menekan atau menurunkan angka dari hormon kortisol gitu. Oke. Hormon stres kalau tahu lah ya. Gitu. Sangat kedokteran ya teman-teman bahasanya. Oke, Pufar, sebelumnya perlu kita ketahui pada episode kali ini POV BK itu mendatangkan mahasiswa berprestasi nih dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang tahun 2025 yang mana akan membahas tentang kesehatan dalam rangka memperingati World Health Day atau Hari Kesehatan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 7 April. Nah, Pufers, hari ini kita menyoroti pentingnya menjaga kesehatan serta mendorong upaya bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan di seluruh dunia. Tentunya bareng dengan Kak Naufal. Oke Kak Naufal, menurut Kak Naufal nih, bagaimana sih Kak makna sehat yang sebenarnya itu? Apakah sehat itu hanya soal tidak adanya penyakit? Oke, terima kasih Kak Rendra ya atas pertanyaannya. Oke. Pertanyaan cukup lumayan menarik ini ya. Jadi kalau kita bahas secara global ya, merujuk ke Pusat Kesehatan nih, WHO nih. Jadi WHO itu menyatakan bahwa sehat itu sejahtera secara fisik, mental, sama sosial gitu. Tapi bagi saya sendiri nih, sehat itu di mana tubuh bisa mengeseimbangkan. Nah, kalau tubuh nggak seimbang atau dia nggak adaptif, ya pasti bakal terserang penyakit, entah itu dari gangguan banyak lah, dari mulai mental, fisik, itu juga bisa. Gitu. Jadi menurut Kak Naufal itu sehat itu bisa menyeimbangkan yang tadi ya Kak. Nah, lalu mengapa sih Kak itu penting untuk melihat kesehatan itu sebagai suatu yang menyeluruh baik fisik maupun mental itu tadi? Oke, jadi kalau kita bahas soal fisik sama mental ya, itu bukan suatu dua entitas yang berbeda gitu. Jadi mereka tuh ya beriringan. Jadi mereka punya satu jalur ibaratnya. Jadi kalau dalam fisiologis tubuh tadi kita bahas secara medis ya gitu ya. Jadi itu tuh ada namanya sumbu hormon. Itu namanya sumbu HPA. HPA itu dari hipofisis, bagian otak, terus ke pituitari juga bagian otak, sama ke adrenal nanti. Nah, itu yang bisa memicu keluarnya beberapa hormon. Nah, ketika tubuh itu, contoh nih, mental itu bisa mengaruhi fisik, fisik juga bisa mengaruhi mental kan. Nah, misal kita lagi dalam keadaan stres gitu ya. Dalam keadaan stres, yang kita tahu kan semua nih pasti tahu nih hormon stres, hormon kortisol lah kan, sering terdengar lah, nggak asing gitu. Nah, itu bisa memicu beberapa penyakit fisik, kayak contoh bisa ke penyakit jantung, bisa memicu diabetes, apalagi kayak kita ini, generasi kita ini ya kan, dengan sedentary lifestyle itu bisa didukung lagi tuh gitu.
Jadi antara kesehatan fisik dan mental itu berkesinambungan gitu ya Kak? Sangat bersinambungan. Nah mungkin bisa diberikan contoh nih Kak dari Kak Naufal. Contoh nyatanya bagaimana sih masalah mental itu bisa berdampak pada kesehatan fisik ataupun sebaliknya? Oke, mungkin dari mental ya, tadi udah sempat disampaikan ya. Contohnya saya ambil gampang hormon stres tadi deh. Jadi di pembuluh darah kita itu ada namanya sel endotel. Nah, sel endotel ini fungsinya salah satunya adalah mengatur dari nutrisi dan sebagainya, itu diatur sama sel endotel. Nah, ketika kita stres, gampangannya nih, si hormon ini tuh bakal ngerusak sel endotel ini. Jadi ya pembuluh darah akan rusak otomatis kan. Nah, singkatnya ketika pembuluh darah rusak, ya dia yang mengalirkan nutrisi ke tubuh ya lewat pembuluh darah kan, ya kan lewat darah. Nah, ketika tubuh itu nggak terdistribusi oleh nutrisi yang baik, darah yang baik, oksigen juga nggak ke distribusi dengan baik. Misal dia ke pembuluh dari otak, menyerang salah satu atau ada gangguan di salah satu bagian otak, ya bisa gangguan mental bisa. Biasanya cemas bisa. Terus misal ke jantung, ya bisa jadi penyakit jantung gitu. Dan banyak sih, masih banyak lainnya sebenarnya. Bisa 3 SKS atau 5 SKS kalau kita bahas gitu. Bisa panjang banget ya Bisa, Kak ya. nanti kalau dibahas secara lebih mendalamnya. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih Kak soal kesehatan fisik maupun mental, di era sekarang itu kan di era yang serba cepat dan juga penuh tekanan. Apa nih Kak tantangan terbesar dalam menjaga keseimbangan tubuh dan juga pikiran? Tantangan terbesar ya. Satu, stres karena kita ya mahasiswa lah ya. Itu udah jadi hal yang biasa di mahasiswa. Stres. 2, pola hidup sih, dari mulai olahraga, dari mulai nutrisinya, terus juga pikiran. Itu kan sangat-sangat apa ya, di zaman sekarang tuh susah dikendalikan lah ya. Jadi maka dari itu ya 2 tantangan terbesarnya itu sih. Kalau dari saya melihat sebagai mahasiswa gitu ya, begitu. Oke. Nah, Kak Naufal, apa sih Kak tanda-tanda awal bahwa seseorang itu mulai kehilangan keseimbangan antara tadi kesehatan fisik dan juga kesehatan mentalnya? Oke. Paling terlihat itu adalah kelelahan. Jadi seseorang yang mungkin gampang lelah gitu ya, dikit-dikit. Misal dia cuma beraktivitas sedikit gitu. Wah, capek banget nih hari ini. Padahal cuma kayak ibarat cuma kuliah ya kan. Cuma kuliah, capek banget. Itu bisa. Terus yang kedua didukung dengan mungkin emosi yang kurang stabil kayak. Itu juga bisa sangat berpengaruh. Jadi tiba-tiba gampang marah, tiba-tiba gampang sedih, itu juga bisa menandakan ada tidak keseimbangannya di situ. Paling menonjol sih 2 itu ya Kak ya. Nanti mungkin dilanjut ketika sudah ibaratnya lama gitu jangka panjang atau kita sebut sebagai kronis gitu ya. Nah, itu mulai muncul gejala-gejala fisik gitu yang dirasakan sama ya si orang ini begitu. Berarti yang paling menonjol itu yaitu mudah lelah. Dan juga tadi terkait dengan mengontrol emosi, nggak bisa mengontrol emosi gitu ya. Tidurnya juga terganggu, itu juga bisa. Oke, gitu ya Bu Fars. Jadi setelah ini Kak, pertanyaannya adalah langkah sederhana apa sih yang bisa dilakukan sehari-hari untuk menjaga kesehatan tadi secara menyeluruh? Oke, jadi yang paling aku saranin gitu ya buat semuanya ini, sebenarnya paling gampang itu olahraga sih, itu yang paling utama tuh. Karena dengan olahraga kita bisa satu, ningkatin sirkulasi darah, otomatis distribusi dari oksigen, nutrisi itu tercukupi dengan baik. Terus juga kita bisa melatih strengthening dari otot kita. Itu juga buat jangka panjangnya nanti saya yakin itu pasti sangat berdampak lah. Pasti sangat kalian merasakan dampaknya nanti di kemudian hari. Itu sih. Mulailah dari yang terkecil sih. Jalan kaki misal. Jadi misal beli makan gitu ya ke warung mungkin atau kemana, ya cobalah kalau deket jalan kaki gitu. Biasanya sih normal ya, yang saya baca itu minimal 150 menit per minggu. Oh, iya. Itu normalnya. Jadi bisa nih misal Kak Rendra nih sibuk kan ya, bisa mungkin Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Misal Seninnya itu olahraga yang aerobik, yang bagus itu aerobik, jadi jantungnya juga terlatih, paru-paru juga, terus otot juga terlatih gitu. 30 menit misal Senin, Rabunya strengthening otot, entah push up, entah sit up, itu juga bisa. Dan seperti itu, dijadwal aja. Nggak perlu setiap hari, tapi sedikit-sedikit tapi konsisten gitulah. Begitu. Tadi kan Kak Naufal sempat nyinggung nih terkait dengan olahraga yang paling sederhana itu adalah jalan kaki. Berarti kita sebagai mahasiswa, perpindahan antara dari
gedung A ke gedung B itu juga termasuk sudah bisa dibilang Iya, olahraga iya, ya Kak, betul olahraga sih. Naik kecil. tangga juga kan. Iya Ya. benar-benar, apalagi Kurangi kalau lift ya, misalkan kurangi lift ya. ya Iya, lift betul. antri gitu, Kurangi itu lift. juga termasuk olahraga secara sederhana Iya. untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan juga kesehatan mental tadi. Betul, betul. Nah, Kak Naufal, jika ada seseorang itu merasa burnout atau kelelahan secara fisik maupun mental, apa langkah pertama yang sebaiknya untuk dilakukan oleh mereka? Oke. Yang pertama pasti hindari si stresornya ini ya. Pasti kalau misalnya lagi stres tentang pekerjaan, ya udah kita singkirin dulu. Kita istirahatkan dulu lah ibaratnya. Kita lagi capek Mas atau lagi burnout dengan kuliah, ya udah istirahat dulu. At least kalian semua bisa melakukan hobi kalian gitu loh. Coba lakuin hobi atau kegiatan yang kalian suka lah dilakuin. Terus ya saran saya tadi tidur sih, itu sangat efektif bagi saya gitu ya. Tidur istirahat itu sangat-sangat berpengaruh sih gitu. Nah, teman-teman, itu tadi adalah rangkaian dari podcast hari ini terkait dengan Hari Kesehatan Dunia. Nah, Kak Naufal, jika Kak Naufal bisa menyampaikan satu pesan utama di Hari Kesehatan Sedunia ini, apa yang ingin Kak Naufal tekankan kepada masyarakat tentang kesehatan yang menyeluruh? Oke, jadi seperti yang WHO katakan gitu ya, sehat itu sejahtera secara fisik, mental, dan juga sosial. Jadi dengan kita bisa menyeimbangkan itu, ya insya Allah semuanya bakal dalam keadaan yang normal lah. Nah, itu dia. Jadi mulailah dengan hal yang terkecil tapi konsisten gitu sih. Apa sih Kak satu kebiasaan kecil yang bisa mulai dilakukan dari hari ini untuk hidup yang lebih sehat secara tubuh dan juga pikiran? Oke, kalau saya sarankan ya, bener olahraga tadi. Dari yang mulai ringan, bener-bener ringan, jalan kaki aja. Terus mulailah nanti ke mild ke moderate gitu ya. Dari sedang mulai ke berat, mungkin bisa lari, jogging, ataupun olahraga yang lainnya juga bisa, gitu sih. Oke Puffers, jadi menjaga kesehatan mental maupun fisik itu sangat penting bagi kita, apalagi untuk kita sebagai mahasiswa. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang sederhana aja Puffers. Bisa melakukan dengan olahraga ringan seperti yang bisa dikatakan oleh Kak Naufal tadi, terkait dengan jalan kaki, kemudian intinya bergerak gitulah ya Kak ya? Iya, betul. Gitu Puffers. Nah, nggak kerasa nih Puffers, obrolan kita di podcast kali ini sudah sampai di penghujung episode. Semoga yang kita bahas bareng tadi bisa membuka sudut pandang baru untuk kalian semuanya. Sekaligus jadi pengingat bahwa perjalanan mahasiswa akan selalu lebih ringan kalau dijalani bersama. Jangan lupa follow dan share POV BK biar makin banyak teman-teman kita yang bisa dapat insight positif dari sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap jaga diri, tetap semangat, dan ingat, setiap cerita punya sudut pandang.